Israel disebut Hojorolo atau Hajaran. Jadi ini dosen ya, ini bukan pelawak ya, dosen. Ini benar-benar ini. Ini Sobari juga baru mendengar pada malam hari ini. Karena dia dalam soal-soal seperti itu kalah sepuh dari saya. Kalau dia hanya turunan Sunan Derajat, saya turunan wali yang paling utama yaitu Sodron. Oke, jadi kalau kita ini koalisinya benar-benar kerukunan antar makhluk Tuhan dan mengerti casting masing-masing. Karena itu Anda tidak pernah mendengar konflik antara malaikat dengan iblis. Pernah dengar ada konflik? Tidak pernah. Karena itu yang melakukan eksekusi agar manusia bertugas di bumi menjadi khalifah, eksekutornya adalah iblis. Betul apa tidak? Yang membuat Adam turun dari surga ke bumi siapa? Iblis. Benar nggak yang dilakukan iblis? Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi. Tapi ketika Israel diperintahkan ambil tanah liat di bumi, di Pulau Jawa, kemudian dibawa ke langit, terus Tuhan menyuruh dia membuat animasi, terus disebul, diberi nafsu, diberi roh oleh Tuhan, kemudian diproklamirkan sebagai raja surga. Dan iblis pada waktu itu jabatannya adalah Hasanul Jannah, dia bendaharawan surga. Nah, rajanya adalah Adam, dan ini kesalahan prosedur karena Adam tugasnya di bumi. Oleh karena itu si iblis, si Azazil ini kemudian turun ke bumi dan melakukan satu subversi bagaimana caranya supaya Adam turun ke bumi karena tugasnya di bumi, tidak di surga. Ini semua teologi yang pernah ada di muka bumi sampai abad 21 belum pernah memahami ini. Hanya orang kenduri cinta yang pada malam hari mendengar ini. Ya, saya sudah pernah cerita kepada Anda bagaimana cara dia masuk surga dengan pura-pura jadi ulat, terus dimakan oleh burung merak di gerbang pertama, terus pakai ilmu sirap membuat si naga yang jaga gerbang kedua mengantuk sehingga si iblis masuk ke dalam mulut naga, kemudian keluar lewat anusnya, dan begitu dia masuk surga melalui anus tadi, maka dia kembali dengan jubahnya yang 400 meter dengan bertatahkan intan permata dan lain sebagainya, sehingga Adam takzim kepada dia, sehingga kemudian Adam disuruh turun ke bumi dengan adegan disuruh makan buah itu, dan iblis sudah dijanjikan kamu harus tahan menjadi menjadi antagonis di dalam kehidupan makhluk-makhlukku. Jadi protagonisnya Jibril, Adam, antagonisnya iblis. Nah, iblis itu Kanzul Jannah, kemudian dia di langit pertama disebut Sajid, yaitu panembahan, manembah. Seorang makhluk yang pekerjaannya bersujud kepada Tuhan. Kemudian ada 6 gelar lagi, ada Rogi, orang yang selalu tunduk kepada Allah, Rogi. Panembahan andap asor kalau kata orang Jawa. Nanti di ketiga dia konit. Konit itu artinya orang yang rawe-rawe rantas malang-malang putung. Iblis itu diberi tugas seperti itu, dan dia tanpa reserve dan total melakukan tugasnya. Kemudian dia disebut juga khosyuk, orang yang selalu khusyuk, orang yang selalu intens, orang yang selalu khosyuk. Khosyuk itu subjeknya, kata kerjanya khusyuk, kata sifatnya khusyuk, subjeknya khosyuk. Kemudian ada lagi zahid, ada lagi konit, dan lain sebagainya. Pokoknya ada beberapa gelar. Nah, singkat kata teman-teman sekalian, kita ini benar-benar berkoalisi dengan mereka untuk menciptakan satu tatanan alam semesta yang sebaik-baiknya. Dan hasanah-hasanah begini memang oleh Tuhan ditaruh di penggalan surga yang namanya Nusantara, Republik Indonesia ini. Maka Indonesia yang harus memimpin dunia kalau dunia ingin damai dan penuh kehangatan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan diprovokasi, ada Ahmadiyah dibubarkan, ada segala macam, karena yang sudah terlanjur berkuasa di muka bumi tidak mau Indonesia akan bisa bangkit betul
mengalami kebesaran betul sesuai dengan kehebatan dan ketangguhan bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu yang paling preman ya orang Indonesia, yang paling torikot ya orang Indonesia, yang paling alim ya orang Indonesia, yang paling kurang ajar ya orang Indonesia. Ya, maka ini bangsa yang dahsyat ini jangan sampai besar, karena nanti mereka akan bermusuhan sama Cina dan India. Maka yang bisa dipakai untuk melawan Cina dan India adalah Indonesia. Maka Indonesia harus dikuasai dengan cara dipecah belah terus menerus sampai nanti 7 tahun lagi sempurnalah pemecah belahan itu. Anda nanti akan menjadi beberapa negara, Anda nanti akan menjadi tangan panjang atau senjata dari adik kuasa yang mudah-mudahan gagal melaksanakan rencana-rencana. Jadi pada malam hari ini teman sekalian, saya mengusulkan 4 sampai 6 poin untuk kita diskusikan bersama dengan cara menjaring Anda semua. Tapi tolong pengantar ini saya selesaikan dulu supaya Anda tidak salah. Gini kan orang Indonesia suka nyalain iblis, suka nyalain setan, suka nyalain Soeharto. Pokoknya saking malasnya orang Indonesia itu bekerja keras, rajin, cuman kalau berpikir malas. Ya. Jadi sangat mudah mengkambing hitamkan orang, sangat mudah menyalahkan orang, dan sangat menikmati nyalain pemerintah. Padahal tidak satu orang pun mampu memerintah Indonesia dalam keadaan seperti ini. Tidak juga Imam Khomeini, tidak juga Saddam Hussein, tidak juga George Bush. Kumpulin tuh semua, Napoleon Bonaparte sampai George Washington sampai Abraham Lincoln, kumpulin dari satu memimpin Indonesia, nek iso ketok driji. Reweli kayak ngene rakyatnya. Ya apa kata mimpin Indonesia? Ngene salah, ngono salah, jengking salah, mekungkung salah, nyadek salah, semua salah, dan tidak ada yang bisa memimpin Indonesia kecuali kepemimpinan rakyat Indonesia itu sendiri. Maka rakyat itu berasal dari etimologi ro'iyah. Ro'iyah itu artinya kepemimpinan. So yang kita tunggu bukan 2009 siapa presidennya, yang kita tunggu you are raising your ro'iyah aula. Oh, kok bahasa Arab campur Inggris? Kamu membangkitkan kepemimpinanmu atau tidak, itu masalahnya. Kalau kamu mampu membangkitkan kepemimpinanmu, rakyatmu di dalam jiwamu, maka mau tidak mau presidennya harus taat kepada itu. Sekarang presiden siapapun bisa jadi presiden. Sutioso bisa, Prabowo bisa. Karena apa? Karena kamu tidak punya daya untuk memilih presiden. Kamu tidak punya kepemimpinan di dalam jiwamu sendiri. Kamulah yang melahirkan presiden, bukan presiden melahirkan kamu. Jadi jangan menunggu siapa presidennya, tapi engkau bangkit atau tidak dengan rakyatmu itu, ro'iyahmu itu. Ini Bung Tomonya sedang keluar. Abu Bakar Basirnya nanti dulu. Sebab Jombang itu lengkap dari Gombloh, Asmuni, Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, Durasim, Gombloh, Abu Bakar Basir, lengkap semua. Dan semua unsur ada pada saya. Tinggal nunggu yang mana. Diakui atau tidak, terserah. Mau selamat, ayo. Kalau tidak mau, monggo. Oke. Nah sekarang tolong, saya ingin ngomong khusus sedikit sebelum 5 poin tadi. Setan tuh nggak usah kamu salah-salahkan.